Kanker payudara merupakan suatu jenis penyakit. Seperti yang kita tahu bahwa kanker adalah penyakit ganas. Jadi kanker payudara di sini adalah keganasan pada sel-sel yang terdapat pada jaringan payudara yang bisa berawal dari komponen kelenjarnya maupun dari jaringan lemak, pembuluh darah, dan persarafan jaringan payudara. Faktor-faktor yang mempengaruhi diantaranya yaitu riwayat keluarga, genetik, usia saat menstruasi pertama, dan faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 8 ingin membandingkan atau ingin mensejajarkan kedua sequence dari manusia yang terkena kanker payudara dengan manusia yang sehat. Sequence yang ingin kami bandingkan yaitu sequence protein dan sequence nukleotidnya. Ada dua cara yang ingin kami lakukan untuk membandingkan kedua sequence tersebut, yaitu dengan menggunakan NCBI dan MATLAB. Yang pertama yaitu kami menggunakan NCBI. Pada NCBI ini kami hanya ingin membandingkan sequence protein dari manusia yang terkena kanker payudara dengan manusia yang sehat. Yang pertama, pada home NCBI, pada kolom all database kita pilih protein. Selanjutnya kami ketikkan nama manusia yang terkena kanker payudara untuk mendapatkan gen banknya, yaitu kami ambil breast cancer anti estrogen resistance. Selanjutnya kami pilih yang nomor 3 yaitu breast cancer anti estrogen resistance protein 3 isoform 1 Homo sapiens. Setelah dipilih, kita dapatkan gen banknya atau lokusnya di sini NP003558. Selanjutnya klik Run Plus. Setelah muncul seperti ini, di sini terdapat gen bank dari sequence protein manusia yang terkena kanker payudara. Selanjutnya terdapat pilihan align two or more sequence, artinya untuk mensejajarkan dengan 2 atau lebih sequence. Karena sequence ini akan kami bandingkan dengan sequence protein manusia yang sehat, maka pilih ini dan muncullah kolom untuk dimasukkan nomor accession atau lokus atau gen bank dari sequence protein manusia yang sehat. Selanjutnya untuk sequence manusia yang sehat, kita buka lagi NCBI. Caranya sama seperti tadi, kita pilih protein. Selanjutnya kami tuliskan namanya untuk manusia yang sehat, Human RAD23A. Kita pilih yang nomor 1, Human RAD23A homolog Homo sapiens. Selanjutnya muncullah deskripsi dari Human RAD23 homolog Homo sapiens. Di sini tertera gen banknya dan di sini lokusnya. Kita ambil yang lokusnya, copy. Selanjutnya kita klik yang ini dan kita masukkan ke kolom ini, paste. Selanjutnya diketik ini untuk menampilkan pada window yang baru dan diklik plus. Barulah muncul hasil persejajaran dari kedua sequence tersebut. Dalam hal ini adalah sequence protein manusia yang terkena kanker payudara dengan sequence protein manusia yang sehat. Untuk ini menunjukkan data dari sequence protein manusia yang terkena kanker payudara dan ini sequence protein manusia yang sehat. Dilihatkan grafik sumarinya, di mana warna-warna di sini yang menunjukkan nilai ini menunjukkan skor dari alignmentnya atau hasil skor pensejajarannya.
Dan di sini didapatkan skor pesejajarannya yaitu berada pada kurang dari 40. Dan saat kita klik ini, kita pilih ini, maka kita diperlihatkan hasil pensejajaran dari sekuens protein manusia yang terkena kanker payudara dengan sekuens manusia yang sehat. Untuk baris pertama menunjukkan sekuens protein manusia yang terkena kanker payudara, baris kedua menunjukkan sekuens protein manusia yang sehat. Di sini terdapat tanda plus, terdapat sekuens pertama P, sekuens kedua B, sekuens pertama S, sekuens kedua S, dan seterusnya. Dan ternyata P, S, P, dan seterusnya itu menunjukkan bahwa terdapat segmen yang match dari kedua sekuens. Sedangkan tanda plus di sini L plus I ini menunjukkan sekuens similar di antara kedua sekuens tersebut. Dan di sini terdapat identitas. Identitas ini menunjukkan jumlah dari segmen yang match dari kedua sekuens tersebut terhadap jumlah semua segmen dari sekuens tersebut, sehingga didapatkan 9:29 sama dengan persentasenya yaitu 31%. Sementara positif di sini merupakan jumlah dari segmen yang match dengan segmen yang similar, yaitu banyaknya ternyata 13 dari 29, sehingga persentasenya itu 44%. Dan di sini juga terdapat gap. Gap ditunjukkan pada sekuens manusia yang sehat. Di sini hanya ada 1 dari 29 segmen pada sekuens. Sehingga dalam hal ini hasil dari persejajaran sekuens protein pada manusia yang terkena kanker payudara dengan manusia yang sehat, kesamaannya yaitu hanya berkisar 31%. Demikian penjelasan pensejajaran atau perbandingan sekuens protein pada manusia yang terkena kanker payudara dengan manusia yang sehat menggunakan NCBI. Namun sebelumnya akan saya tunjukkan grafiknya seperti ini. Pada sumbu horizontal menunjukkan sekuens manusia yang terkena kanker payudara, dan pada sumbu vertikal menunjukkan sekuens manusia yang sehat. Dan kesamaannya terletak antara 1 sampai 150. Di sini ditunjukkan dengan garis ini. Sekian untuk penjelasan pada NCBI. Persejajaran sekuens pada manusia yang terkena kanker payudara dengan manusia yang sehat. Pada program MATLAB ini kami menggunakan kedua jenis sekuens, yaitu sekuens protein dan sekuens nukleotid dari manusia yang terkena kanker payudara dengan manusia yang sehat. Untuk yang pertama yaitu kami ingin membandingkan sekuens, atau dengan kata lain mensejajarkan sekuens protein manusia yang terkena kanker payudara dengan manusia yang sehat. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, kami definisikan nama dari sekuens protein manusia yang terkena kanker payudara dengan PBC sama dengan get gen pep dengan gen banknya yaitu NP_0035558. Sintak ini untuk menunjukkan deskripsi dari sekuens protein manusia yang terkena kanker payudara. Selanjutnya tekan enter. Muncullah deskripsi dari sekuens protein manusia yang terkena kanker payudara. Selanjutnya untuk memunculkan sekuens protein sendiri dari manusia yang terkena kanker payudara, caranya yaitu PBC sama dengan get gen pep dengan gen banknya NP_0035558. Selanjutnya dituliskan sequence only, true, enter, maka didapatkan sequence protein dari manusia yang terkena kanker payudara. Selanjutnya untuk menghitung banyaknya asam amino dari sequence tersebut yaitu dengan cara A account PBC, enter. Muncullah banyaknya asam amino dari manusia yang terkena kanker payudara.
Selanjutnya itu untuk mengetahui deskripsi sekuens protein dari manusia yang sehat, maka kami definisikan terlebih dahulu simbolnya, yaitu kami beri pH sama dengan gen pep dengan gen banknya AAB51177. Enter, maka muncullah deskripsi dari sekuens protein manusia yang sehat. Selanjutnya untuk memunculkan sekuens proteinnya, maka kami tuliskan di sini pH gen pep AAB51177. Selanjutnya diketikkan sequence only true, enter, maka muncullah sekuens protein dari manusia yang sehat. Untuk mengetahui jumlah asam amino atau banyaknya asam amino pada sekuens tersebut, caranya sama seperti sebelumnya, yaitu dengan mengetikkan AA count dan di sini diganti dengan pH. Enter. Diperlihatkan banyaknya asam amino dari sekuens manusia yang sehat. Selanjutnya, setelah didapatkan sekuens protein dari manusia yang terkena kanker payudara dengan manusia yang sehat, maka dari kedua sekuens tersebut akan kami sejajarkan dengan menggunakan local alignment, yaitu dengan cara kita ketikkan local score, local alignment. Karena local alignment itu merupakan Smith-Waterman, maka dapat dituliskan SW line PBC pada manusia yang terkena kanker payudara dan pH pada manusia yang sehat. Enter. Diperlihatkan hasil local alignment atau pensejajaran lokal dari kedua sekuens protein tersebut. Untuk menunjukkan lebih jelasnya lagi, maka dapat dituliskan di sini show alignment dari local alignment. Enter. Di sini diperlihatkan hasil pensejajaran sekuens protein dari manusia yang terkena kanker payudara dengan manusia yang sehat. Untuk baris pertama, baris ini menunjukkan sekuens protein dari manusia yang terkena kanker payudara. Untuk sekuens yang kedua, baris kedua ini menunjukkan sekuens protein manusia yang sehat. Di sini diperlihatkan ada warna magenta, warna merah, dan warna hitam. Warna magenta di sini ditunjukkan dengan tanda titik 2. Ini menandakan bahwa kedua sekuens tersebut similar. Artinya pada segmen A dan G dia similar. Tanda merah di sini menunjukkan bahwa untuk segmen pada sekuens pertama dengan segmen pada sekuens kedua itu sama, yaitu SS, artinya dari kedua sekuens tersebut match. Nah, dari keterangan ini maka dapat diambil dua, yaitu identitas dan positifnya. Identitas ini menunjukkan jumlah dari segmen yang match pada kedua sekuens dari 108 segmen pada kedua sekuens tersebut, sehingga persentasenya dihasilkan 24%. Selanjutnya, positifnya di sini seperti yang kami jelaskan tadi pada NCBI, bahwa positif merupakan hasil penjumlahan dari banyaknya segmen yang match dan yang similar dari kedua sekuens, yaitu ternyata didapatkan 61 dari 108, sehingga persentasenya dihasilkan yaitu 56%. Dengan kata lain, persamaan hasil pensejajaran lokal dari sekuens protein manusia yang terkena kanker payudara dengan manusia yang sehat yaitu sebesar 24%. Selanjutnya, untuk mengetahui grafik dari kedua sekuens protein tersebut, maka dapat dituliskan sec.plot PBC pH. Enter. Nah, di sini diperlihatkan untuk
Sumbu horizontal menunjukkan sekuens 1, dalam artian sekuens 1 di sini merupakan sekuens protein manusia yang terkena kanker payudara, dan sumbu vertikal menunjukkan sekuens 2 atau sekuens manusia yang sehat, sekuens protein manusia yang sehat. Ternyata dari hasil local alignment tadi atau persejajaran lokal tadi didapatkan identitasnya yaitu sebesar 24%. Artinya dia kurang dari 100 atau jauh dari 100%, atau dapat dikatakan di bawah 50%. Nah, berdasarkan analisa kami bahwa jika persamaan dari kedua sekuens mendekati 100%, dia akan membentuk suatu garis lurus. Sementara pada sekuens yang kami bandingkan di sini, dia jauh dari 100% atau dengan kata lain berada di bawah 50%, sehingga bentuk gambarnya atau bentuk grafiknya di sini tidak beraturan atau bahkan tidak membentuk garis lurus sama sekali. Setelah kami bandingkan kedua sekuens protein tersebut, selanjutnya kami ingin membandingkan sekuens nukleotid dari manusia yang terkena kanker payudara dengan manusia yang sehat. Caranya yaitu kami definisikan untuk sekuens nukleotida manusia yang terkena kanker payudara dengan nama NBC sama dengan GetGenBank dalam kurung dengan genbank dari NBC yaitu NM_000059. Enter. Di sini diperlihatkan deskripsi dari sekuens nukleotid manusia yang terkena kanker payudara dengan nama di sini Homo sapiens breast cancer 2 early onset BRCA2 mRNA. Selanjutnya untuk menunjukkan sekuens nukleotid dari manusia yang terkena kanker payudara tersebut, caranya NBC sama dengan GetGenBank dalam kurung genbanknya selanjutnya dituliskan sequence only true. Enter. Dapat diperlihatkan sequence nukleotid dari manusia yang terkena kanker payudara. Selanjutnya, untuk mengetahui banyaknya masing-masing nukleotid pada sequence, maka dapat kita tuliskan di sini base count NBC. Enter. Dengan jumlah A didapatkan 4108, C 1987, G 2112, dan T 3179. Selanjutnya untuk menghitung banyaknya codon dari sequence nukleotid tersebut, maka dapat dituliskan codon count NBC. Enter. Diperlihatkan banyaknya codon dari sekuens nukleotid manusia yang terkena kanker payudara seperti pada layar. Selanjutnya, untuk menunjukkan kepadatan dari sekuens tersebut, maka dapat dituliskan NT density NBC. Enter. Di sini diperlihatkan NT density atau nucleotide density dari sekuens nukleotid manusia yang terkena kanker payudara. Warna biru menunjukkan adenin, warna hijau menunjukkan sitosin, warna merah menunjukkan guanin, dan warna biru muda menunjukkan timin. Selanjutnya di sini ada pasangan AT, CG density-nya. Warna biru menunjukkan pasangan AT, warna hijau menunjukkan pasangan CG. Selanjutnya untuk menunjukkan display open reading frames pada sekuens nukleotid, maka dapat dituliskan sec show offs dari NBC. Enter. Diperlihatkan di sini, ini menunjukkan banyaknya segmen dari sekuens nukleotid manusia yang terkena kanker payudara, yaitu sebanyak 11.329. Maksudnya untuk segmen yang pertama ini menempati urutan 11.329. Selanjutnya
untuk mengetahui deskripsi dari sekuens nukleotid manusia yang sehat, maka kami definisikan terlebih dahulu, yaitu NH sama dengan gen pang dengan gen pangnya Z73359, enter. Didapatkan deskripsi dari sekuens nukleotid manusia yang sehat dengan nama Homo sapiens. Selanjutnya, untuk menunjukkan sekuens nukleotid dari manusia yang sehat tersebut, maka dapat dituliskan di sini NH sama dengan gen pang Z73359.1 sequence only true, enter. Maka dapat diperlihatkan di sini sequence nukleotid dari manusia yang sehat. Selanjutnya, untuk menghitung banyaknya masing-masing nukleotid pada sequence dapat dilakukan seperti pada sequence nukleotid sebelumnya, yaitu dengan cara mengetikkan base count, dan di sini kita ganti dengan NH. Selanjutnya, untuk menghitung codon dari sequence nukleotid manusia yang sehat, caranya sama, yaitu diketikkan codon count NH. Selanjutnya, untuk memperlihatkan nukleotid density-nya atau kepadatan dari nukleotidnya, maka di sini dapat dituliskan NT density dan di sini diganti dengan NH. Caranya sama juga untuk menunjukkan display open reading frames-nya, yaitu dengan mengetikkan sec show offs dan di sini diganti dengan NH. Karena telah didapatkan kedua sekuens nukleotid pada manusia yang terkena kanker payudara dengan manusia yang sehat, maka selanjutnya yaitu kami ingin mensejajarkan kedua sekuens tersebut. Kedua sekuens tersebut akan kami sejajarkan dengan menggunakan global alignment. Caranya yaitu dengan mengetikkan global score, global alignment. Karena global alignment merupakan middleman, maka dapat dituliskan NW align di sini NPC, NH, enter. Di sini didapatkan hasil global alignment-nya, yaitu dengan gap sepanjang ini, dan barulah terdapat di situ sequence dari sequence nukleotid di atas dengan global score-nya min 1,2699 kali 10 pangkat 005. Selanjutnya, untuk menunjukkan lebih jelas, maka dapat diketikkan show alignment global alignment, enter. Maka dapat diperlihatkan di sini align sequence, hasil dari pensejajaran sekuens nukleotid manusia yang terkena kanker payudara dengan sekuens nukleotid manusia yang sehat menggunakan global alignment. Untuk baris pertama di sini menunjukkan sekuens nukleotid manusia yang terkena kanker payudara, dan untuk baris yang ini yang kedua menunjukkan sekuens nukleotid manusia yang sehat. Dari sekuens ini didapatkan segmen yang match, yaitu 11.386 dari 68.903, sehingga persentase persamaan dari kedua sekuens tersebut menggunakan global alignment sebesar 17%. Selanjutnya, kami ingin mengubah nukleotid tersebut menjadi asam amino. Caranya yaitu kami definisikan untuk sekuens nukleotid yang akan menjadi sekuens asam amino dengan nama NPC underscore protein sama dengan nukleotid to asam amino, dan di sini NPC, enter. Didapatkan sekuens protein manusia yang terkena kanker payudara hasil dari sekuens
nukleotid manusia yang terkena kanker payudara. Selanjutnya, untuk mengetahui sequence protein dari sequence nukleotid manusia yang sehat, caranya sama, yaitu kami definisikan NH_protein sama dengan nukleotid to amino acid NH, enter. Didapatkan sequence protein manusia yang sehat dari sequence nukleotid manusia yang sehat. Selanjutnya, dari sequence protein hasil pengubahan dari sequence nukleotid manusia yang terkena kanker payudara dengan manusia yang sehat tersebut akan kami sejajarkan, yaitu menggunakan global alignment dengan cara global score. Kita tuliskan global score, global alignment NW line dengan namanya hasil pengubahan tadi, yaitu NPC_protein NH_protein, enter. Didapatkan global score dari kedua sequence protein tersebut, yaitu sebesar min 4,4808 kali 10 pangkat 4. Lebih jelasnya lagi, maka dapat dituliskan di sini show alignment dari global alignment, enter. Maka didapatkan di sini hasil pensejajaran secara global dari sequence protein yang merupakan hasil pengubahan dari sequence nukleotid. Didapatkan segmen yang match yang ditunjukkan dengan warna merah di sini sebanyak 2771 dari 22.967, sehingga dapat dikatakan bahwa persamaan dari kedua sequence tersebut yaitu sebesar 12%. Selanjutnya, positif di sini merupakan hasil penjumlahan banyaknya segmen yang match dengan segmen yang similar. Ternyata didapatkan sebanyak 3.633 dari 22.967, sehingga positif di sini bernilai 16%. Selanjutnya, kami ingin mengetahui hasil pensejajaran dengan menggunakan local alignment, yaitu caranya kami ketikkan di sini local score, local alignment sama dengan SW line dari NPC_protein, NH_protein, enter. Didapatkan lokal skornya yaitu sebesar 112,3333, dan hasil pensejajaran secara lokal didapatkan seperti yang ditunjukkan pada layar. Selanjutnya, untuk menunjukkan lebih jelas lagi, maka dapat diketikkan show alignment local alignment, enter. Didapatkan hasil pensejajaran secara lokal dari kedua sequence protein tersebut, yaitu pada baris pertama menunjukkan sequence protein manusia yang terkena kanker payudara, pada baris kedua menunjukkan sequence protein manusia yang sehat. Didapatkan segmen yang match yang ditunjukkan dengan warna merah sebanyak 54 dari 66 segmen kedua sequence protein tersebut, sehingga persentasenya yaitu sebesar 82%. Sementara positif di sini hasil penjumlahan dari segmen yang match dengan segmen yang similar, sehingga jumlahnya didapatkan yaitu 59 dari 66 segmen pada sequence tersebut, sehingga persentasenya yaitu 89%. Setelah kita dapatkan hasil persejajaran dengan menggunakan local alignment dan menggunakan global alignment dari sequence protein yang sama, dapat diperlihatkan perbedaannya, yaitu untuk global alignment
dari kedua sequence protein hasil perubahan dari sequence nukleotid tersebut sebesar 12%, dan pada pensejajaran kedua sequence protein menggunakan local alignment didapatkan 82%. Diperlihatkan di sini bahwa persentase persamaannya sangat jauh, berkisar 70%. Demikian hasil pensejajaran kedua sequence, yaitu sequence protein maupun sequence nukleotid dari manusia yang terkena kanker payudara dengan manusia yang sehat menggunakan program MATLAB. Jadi kesimpulan hasil pensejajaran sequence protein dan DNA baik pada MATLAB maupun pada NCBI yaitu yang pertama, kesamaan pada NCBI untuk protein sebesar 31%. Di sini ditunjukkan identitasnya 31%. Itu didapatkan dari banyaknya segmen yang match dari kedua sequence yaitu PP, SS, PP dan seterusnya sebanyak 9 dari 29 sehingga persentasenya 31%. Kesimpulan yang kedua, sequence protein pada manusia yang terkena kanker payudara dengan sequence protein manusia yang sehat didapatkan hasil persejajaran lokalnya dengan kesamaannya yaitu 24% didapatkan dari segmen yang match antara kedua sequence sebanyak 26 dari 108 ditunjukkan dengan warna merah. Selanjutnya kesimpulan yang ketiga yaitu pada saat plotting sequence protein, grafik tidak menunjukkan atau tidak membentuk garis lurus dikarenakan persentase kesamaan kecil yaitu 24%. Ini dapat diperlihatkan pada garis horizontal sequence 1 atau sequence protein manusia yang terkena kanker payudara, garis vertikal sequence 2 atau sequence protein manusia yang sehat. Gambarnya kabur dan tidak menunjukkan garis lurus sama sekali. Selanjutnya, kesimpulan yang keempat yaitu kesamaan sequence DNA pada MATLAB dengan menggunakan algoritma Needleman-Wunsch sebesar 17%. Ini ditunjukkan sebanyak 11.386 segmen yang match dari kedua sequence dari 68.903 sehingga kesamaannya yaitu 17%. Kesimpulan yang kelima yaitu kesamaan sequence protein hasil pengubahan sequence DNA pada MATLAB menggunakan algoritma Smith-Waterman sebesar 12%. Di sini diperlihatkan dengan warna merah yaitu menunjukkan segmen yang match dari kedua sequence sebanyak 2.771 dari 22.967 sehingga kesamaan dari sequence protein hasil pengubahan dari DNA tersebut yaitu 12%. Dan kesimpulan yang terakhir yaitu kesamaan protein hasil pengubahan dari DNA menggunakan Smith-Waterman atau local alignment yaitu sebesar 82%. Ini ditunjukkan dari segmen yang match antara kedua sequence yang ditandai dengan warna merah sebanyak 54 dari 66 segmen dari kedua sequence tersebut sehingga besarnya kesamaan yaitu 82%. Di sini diperlihatkan hasil kesamaan pada NCBI untuk protein yaitu sebesar 31%, sementara kesamaan sequence protein tadi menggunakan MATLAB saat menggunakan algoritma Smith-Waterman sebesar 24%. Terlihat bahwa terdapat perbedaan identitas yaitu 31% dengan 24% dikarenakan algoritma yang digunakan berbeda sehingga nilai segmen yang match dari kedua sequence berbeda. Sekian kesimpulan yang dapat kami ambil dari kelompok 8. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.